Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah pengantar kewirausahaan tahun 2023-2024 yang dianggotakan oleh Adinda Putri, Humaira Aneksa Putri, Nurul Syafika Putri, Ratu Lavinia, dan Fiona Wulandari Deswan. Kata pengantar dalam pembuatan proposal ini dari awal hingga tahap penyelesaian proposal tidak terlepas dari beberapa dukungan yang telah memberikan pengarahan, informasi dan penjelasan serta dorongan semangat, bimbingan, nasihat dan doa yang sangat berharga. Oleh karena itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu Dea Stefani sebagai dosen pembimbing. Yang ketiga, orang tua penulis yang selalu mendukung baik secara moral atau materi. Visi dan misi tujuan. Satu, visi menjadi pilihan makanan ringan yang sehat dan bergizi. Dan misinya menyediakan makanan ringan yang sehat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuannya menciptakan produk makanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menjadi alternatif makanan yang lezat dan menyehatkan bagi masyarakat yang ingin mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pengembangan distribusi makanan lokal. Sejarah berdirinya organisasi. Nama perusahaan kami itu dengan namanya Pecebal. Nama perusahaannya PT Five Good dan nama produknya Pecebal. Bidang usaha makanan ringan, alamat usaha Jalan Prof. Dr. Hamka R. Tawar Barat. Nomor telepon 083181268844. Email pecebal.poch@gmail.com. Struktur organisasinya: 1. Owner bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. A. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan usaha. B. Merencanakan dan menyusun program kerja. Kedua, keuangan. Tim keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pembukuan bisnis. A. Membuat perencanaan keuangan. B. Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, dan tahunan. C. Mengatur kas dan menangani pembayaran atas kewajiban. D. Melakukan pembelian untuk bahan baku. E. Mengatur keuangan stok dan bahan baku. Ketiga, produksi. Produksi bertanggung jawab atas pembuatan potato cheese ball dan mengelola stok bahan baku. A. Melaksanakan dan menjalankan rencana produksi. B. Bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku. C. Membuat dan memproduksi bahan baku menjadikan makanan siap saji. D. Mengontrol setiap produksi yang dijual kepada konsumen. E. Berinovasi setiap saat dari segi rasa dan penyajian dalam mengikuti perkembangan yang ada. Marketing. Tim marketing bertanggung jawab atas promosi dan pemasaran produk. Mereka mengembangkan strategi pemasaran, mengatur kegiatan promosi, dan membangun hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. A. Melakukan promosi kepada konsumen melalui media sosial. B. Memberikan informasi mengenai produk yang dijual. C. Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. D. Mempertahankan pelanggan yang telah ada. E. Membuat laporan penjualan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar ada beberapa variabel segmentasi, yaitu segmentasi geografis. Berdasarkan segmentasi geografis, kami memilih tempat produksinya di Jalan Prof. Dr. Hamka R. Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Alasan kami memilih daerah itu karena dekat dengan tempat pembuatan produk dan ramai penduduk. Selain itu juga karena lokasinya dekat dengan perumahan, sekolah, dan jalan raya yang ramai dilewati masyarakat. Demografi dilihat dari segi demografi. Usaha kami ini disesuaikan dengan berbagai umur, dari anak-anak hingga dewasa dapat mengonsumsinya. Khusus mereka yang menyukai makanan yang berbahan dasar kentang. Kelezatan dan cita rasa sangatlah kami perhatikan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Psikografi. Produk ini ditujukan untuk gaya hidup makanan yang sehat. Karena produk ini mengandung karbohidrat tinggi yang dapat menggantikan nasi dan protein yang terdapat dalam sosis dan keju. Karena berasal dari bahan-bahan yang terjangkau, maka kami dapat menjualnya dengan harga yang terjangkau juga. Analisis SWOT. Yang pertama itu produk. Strength. Produk terbuat dari bahan yang mudah didapat, berkualitas baik dan higienis. Kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dan cepat mengenyangkan walau hanya memakan beberapa cheese potato. Weakness. Umur produk atau daya tahan produk yang sangat singkat, yaitu hanya mampu bertahan maksimal 2 hari saja karena tanpa bahan pengawet. Opportunity. Keadaan masyarakat yang bisa dikatakan cukup sibuk untuk menyiapkan makanannya sendiri,
dan tidak ingin repot untuk hal itu. Maka mereka akan mencari sebuah makanan untuk menggantikan hal itu secara cepat dan mudah. Terbuat dari bahan yang berkarbohidrat tinggi dan mengenyangkan sehingga memiliki kesempatan besar untuk membuat usaha itu diminati. Serta dengan adanya kreasi dan inovasi yang baru, usaha ini memiliki kesempatan untuk menguasai pasar. Trade. Ancaman yang akan muncul pada usaha ini adalah produk mudah ditiru, selera konsumen variatif, dan banyak makanan dengan variasi yang lain. 3. Place. Kekuatan dari place ini yang pertama adalah online store tidak perlu memiliki atau menyewa toko, sehingga modal yang akan dikeluarkan tidak besar dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, selain online store, kami juga menjual produk kami dengan menitipkan produk di toko atau di warung makan yang dekat dengan tempat pembuatan produksi. 2. Weakness atau kelemahan. Barang yang dibeli melalui online store tidak langsung diterima oleh konsumen, karena harus menunggu beberapa jam atau beberapa hari dan produk harus dibekukan terlebih dahulu. 3. Opportunity atau peluang. Tempat yang kami titipkan, produk ini berada di sekitar masyarakat luas, sehingga bisa dikenal oleh banyak masyarakat dan dapat meningkatkan penjualan. 4. Threats atau ancaman. Dengan banyaknya pesaing yang menjual produk makanan dengan berbagai macam varian dan rasa yang baru, bisa menjadikan produk Pochibol ini terancam. C. Promosi. Langkah yang kami lakukan untuk memasarkan produk yang kami jual antara lain: 1. Membagikan tester kepada konsumen. Tujuannya supaya mereka dapat merasakan keistimewaan cita rasa pada produk kami. 2. Mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mempermudah konsumen yang ingin memesan produk kami. 3. Menitipkan produk kami di warung makanan dan di toko. Laporan promosi melalui sosial media dapat dilihat pada IG kita, yaitu poch.bol, atau bisa melalui kontak WA yaitu 083181268844. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Pochibol: 1 kg kentang dengan harga beli 8.000, 250 gram keju mozzarella dengan harga beli 25.000, 180 gram keju cheddar dengan harga beli 15.000, 12 biji sosis dengan harga beli 7.000, 2 siung bawang bombay dengan harga beli 3.000, 1 siung bawang putih dengan harga beli 2.000, daun bawang dengan harga beli 3.000, 1 bungkus garam dengan harga beli 2.000, 1 bungkus lada dengan harga beli 1.000, 2 butir telur 3.000, seperempat tepung terigu 3.000, 110 gram tepung roti 3.000, dan seperempat minyak goreng harga beli 5.000. Jadi total bahan baku yang digunakan adalah sebesar 81.000. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan yang digunakan adalah kompor gas, tabung gas, panci, teflon, sodat, telenan, pisau, mangkok, sarung tangan plastik, plastik klip, mika, dan kertas kue. Jadi, total dari peralatan yang digunakan adalah sebesar 39.000. Langkah-langkah pembuatan Pochibol antara lain: 1. Kupas kentang, cuci, setelah itu dipotong menjadi 4 bagian. Lalu rebus selama 30 menit, setelah itu dihaluskan. 2. Iris tipis bawang bombay dan bawang putih, lalu tumis hingga layu. 3. Iris daun bawang, lalu campurkan dengan kentang yang telah dihaluskan. Lalu campurkan dengan setengah sendok teh garam, bubuk pala, dan lada. Lalu aduk adonan kentang secara merata. 4. Setelah itu, siapkan sosis yang telah dipotong-potong dan disatukan dengan adonan kentang yang telah dicampur dengan bumbu. Lalu bentuk adonan menjadi kotak dan balurkan dengan seperempat tepung terigu. 5. Siapkan 2 butir telur yang telah dikocok. Siapkan tepung panir, lalu campurkan adonan kentang dengan telur, lalu dibalut tepung panir. 6. Siapkan minyak goreng yang telah dipanaskan dengan wajan. Lalu masukkan adonan kentang yang telah dibaluri tepung ke dalam wajan hingga kuning kecoklatan. Analisa keuangan. Perkiraan pengeluaran modal 81.000 mampu untuk memproduksi 24 cheese potato. Jadi HPP-nya 81.000 dibagi 24. Jadi hasilnya 3.375. Perkiraan laba. Laba yang diinginkan 20%. Jadi
laba dikali HPP, 20% dikali 3.375. Jadi laba atau ruginya 675. Harga jualnya total laba ditambah HPP itu 675 ditambah 3.375. Jadi harga jualnya 4.000. Perkiraan pendapatan target per hari 24 produksi. Cara menghitung pendapatan 24 dikali 4.000 jadi 60.000. Kalau pendapatan per bulan 30 kali 96.000 jadi 2.880. Laporan laba rugi untuk penjualan per hari. Pendapatan usaha 96.000. Total pendapatan biayanya ada biaya bahan baku sebesar 81.000, biaya transportasi 12.000. Jadi total biayanya 93.000. Laba bersihnya 3.000. Jadi laba yang didapatkan untuk memproduksi potato cheese ball ini per hari adalah 3.000.